Tadi pembahasan kita sampai tempat penyimpanan data ya. Jadi teknik untuk menyimpan data itu ada dua tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, kalian bisa memanfaatkan yang namanya array. Tadi itu bentuknya seperti list, dictionary, tuple, dan set ya. Nah, keempat itu bisa kalian gunakan untuk menyimpan data. Hanya saja sifatnya sementara. Artinya apa? Ketika program itu berakhir, maka datanya juga akan terhapus. Ketika programnya kalian jalankan, selama program itu berjalan, maka datanya akan tetap ada. Tapi ketika programnya kalian exit atau kalian matikan, kalian close, itu artinya datanya juga hilang ya, seperti itu. Kalau di database itu, kalau programnya kalian matikan, datanya akan tetap ada. Misalkan nanti besok atau 2 minggu ke depan, kalian misalkan buka lagi program kalian, kemudian mengakses data yang sebelumnya sudah kalian entry kan, itu masih bisa kalau kalian menggunakan database. Nah, biasanya yang temporary memory yang menggunakan array tadi yang saya sebutkan, yang bentuknya seperti dictionary, set, tuple, dan apalagi yang satunya, list ya. Nah, itu dia berjalan pada memori komputer ya. Maksudnya eh, bebannya itu ada pada aplikasi yang kalian buat. Nah, sedangkan kalau di database dia sama-sama berada di komputer, hanya saja tidak dibebankan ke aplikasinya. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kalian menggunakan database itu dua hal yang berbeda ya, antara program yang kalian gunakan dengan database yang kalian gunakan. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau kalian memanfaatkan yang namanya list, tuple, dan teman-temannya tadi, nah itu dia masuk ke dalam programnya ya. Jadi data-data yang kalian simpan itu akan dimasukkan dalam programnya. Nah, ketika nanti kalian eh, apa kalian ekstrak programnya, artinya kalian sudah buat seperti APK-nya gitu ya. Nanti program kalian itu akan besar ya, kapasitas atau size-nya itu akan besar. Jadi berbeda sekali dengan ketika kalian memisahkan antara tempat menyimpan data dengan programnya. Nah, sekarang kita akan bahas memisahkan antara program kita, yaitu Python, dengan tempat kita menyimpan datanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik. Nanti saya akan sedikit ajarkan ke kalian tentang gimana cara membuat yang namanya environment di Python. Seperti itu ya. Fungsi environment itu seperti apa? Saya jelaskan sekilas dulu. Environment itu, maaf Pak, di sini hujan jadi jaringan. Oke, nanti kalau misalkan jaringannya rusak atau tidak stabil, kalian bisa menyimak video ya. Tapi usahakan kalian tetap mengikuti perkuliahan. Jadi kalau memang ada yang kalian bingung, nanti langsung bisa ditanyakan. Seperti itu. Tadi saya sampai ini environment. Nah, environment itu seperti apa? Jadi environment itu kita seperti memisahkan antara apa ya? Jadi seperti ini. Ilustrasi saja ya, atau visualisasinya, karena kalian juga baru masuk TI, sulit ya untuk memahami environment itu seperti apa. Misalkan seperti ini. Kalian punya sebuah tanah kosong yang luas. Ada tanah kosongnya luas banget ini. Jadi seukuran pulau gitu ya, mungkin seukuran pulau Kalimantan ya misalkan. Nah, otomatis eh, di satu pulau itu nanti akan dihuni beberapa orang misalkan, akan dihuni beberapa keluarga ya. Nah, masing-masing keluarga ini pastilah punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya tidak? Pasti ya, pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan tetangga A, dia mau tanam tebu. Oke, silakan kamu tanam tebu. Kemudian tetangga B ini mau nanam apa misalkan? Dia mau menanam bumbu-bumbu dapur misalkan. Oke, silakan tanam bumbu-bumbu dapur di sekitar rumahnya. Kemudian ada tetangga C lagi, dia mau tanam apa ya misalkan? Mungkin buah-buahan ya, mungkin seperti buah durian, buah jambu, buah mangga, dan sebagainya. Nah, jadi setiap tetangga itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ada tetangga lain lagi mau tanam jagung misalkan. Nah, itu kebutuhannya lain lagi. Nah, seperti itulah ya. Jadi di sini kita siapkan sebuah lingkungan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya nanti butuhnya
Jagung, oke, berarti saya tanam jagung. Saya nanti butuhnya bumbu-bumbu dapur juga, berarti nanti saya tanam bumbu-bumbu dapur juga di sekitar rumah saya. Seperti itu. Jadi kita memisahkan antara lingkungan kita dengan lingkungan orang lain. Nah, kalau di pemrograman, misalkan seperti ini. Kalau kita membuat program, kita butuh beberapa pustaka ya. Pustaka itu namanya library atau pustaka, lebih mudah di ini ya, lebih mudah di apa? Diingat pustaka. Jadi pustaka itu adalah modul-modul yang sudah disiapkan. Misalkan saja, saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan. Python itu punya beberapa modul ya, beberapa modul. Di antaranya itu ada yang namanya NumPy. Saya tunjukkan saja, kemarin kalau tidak salah ada sempat yang menyinggung NumPy. Nah, NumPy ini seperti apa? Jadi NumPy ini adalah modul yang digunakan untuk komputasi numerik ya. Jadi untuk membuat matriks, kemudian untuk mengelola angka itu menggunakan NumPy. Selain NumPy itu ada juga yang namanya Pandas. Saya tambahkan lagi, Pandas. Nah, Pandas ini untuk mengelola data kalian. Misalkan untuk ngeload data kalian, kemudian untuk mengubah data kalian menjadi bentuk data frame. Nah, itu semuanya ada di Pandas. Seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini. Saya saat ini menerima sebuah proyek. Saya saat ini menerima sebuah proyek yang mana proyeknya itu untuk mengelola angka-angka yang ada. Untuk mengelola angka-angka yang ada. Misalkan saya diminta untuk menganalisis data. Otomatis yang saya butuhkan di sini adalah Pandas dan NumPy. Pandas ini untuk meng-load datanya menjadi bentuk data frame ya, kemudian saya kelola. Kemudian NumPy ini nanti untuk masalah metriknya, pembentukan metriknya. Termasuk juga nanti perhitungan-perhitungan metriknya. Ya, nah jadi di sini yang saya butuhkan itu adalah Pandas dan NumPy. Dua-duanya ini saja. Selain ini ada lagi nggak Pak? Ada, banyak sekali. Jadi ada sklearn. Nah, ada sklearn ya. Sklearn-nya Python. Sklearn ini untuk mesin learning. Makanya Python itu terkenal sekali mesin learning-nya karena sudah disiapkan pustaka-pustakanya ya. Jadi kita tinggal menggunakan pustaka yang ada. Nah, tadi untuk proyek analisis, saya hanya membutuhkan NumPy sama Pandas saja. Jadi ya sudah, saya import NumPy, ASNP, import Pandas, ASPD. Kemudian, sklearn diimport nggak Pak? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu diimport? Karena kita tidak menggunakan sklearn di sini. Nah, untuk menggunakan ini semua, kalian perlu yang namanya menginstalnya. Jadi, kalau kalian misalkan mau menggunakan NumPy, kalian install NumPy. Menggunakan Pandas, kalian install Pandas. Jadi seperti ini, simpelnya saya jelaskan lagi supaya lebih jelas. Ini adalah proyek pertama saya tuliskan ya. Ini adalah P1 atau proyek pertama saya. Yang mana pada proyek pertama ini tugas saya adalah analisis data. Jadi saya hanya menganalisis data saja di sini. Nah, ini proyek pertama saya, menganalisis data. Nah, untuk menganalisis data, yang saya butuhkan adalah, apa tadi? Ada NumPy, kemudian yang satunya Pandas. Nah, Pandas. Oke, saya tuliskan dulu ya. Pandas. Nah, seperti ini. Jadi, untuk analisis data, saya hanya butuh 2 pustaka saja. Jadi otomatis saya cukup menginstal NumPy sama Pandas saja. Di mana installnya Pak? Di proyek 1 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi saya installnya di mana? Di proyek 1. Oke. Kemudian beberapa bulan ke depan saya dapat proyek lagi. Proyek apa namanya? Kita sebut saja proyek 2. Kita sebut saja sebagai proyek 2. Mungkin saya menggunakan ini saja ya supaya lebih cepat. Kita sebut sebagai proyek 2, seperti ini, di mana proyek 2 ini tugas saya adalah membuat yang namanya mesin learning. Saya buat ML sini, ML mesin learning ya, artinya di sini kepanjangan untuk mesin learning. Nah, untuk mesin learning apa saja yang saya butuhkan untuk mesin learning ini? Untuk mesin learning ini ada beberapa pustaka yang saya butuhkan. Salah satunya nanti adalah NumPy juga, NumPy dan Pandas ya. Jadi ada NumPy, kemudian ada Pandas,
kemudian ada sklearn namanya. Nah, ini yang saya install nantinya. Untuk project 2. Di project 1, saya hanya menginstal NumPy sama Pandas saja. Sklearn-nya tidak ada. Lah, kenapa nggak diinstal, Pak? Karena kita tidak butuh sklearn. Nah, inilah yang disebut dengan environment. Jadi, kita memisahkan lingkungan antara project 1 dengan project 2. Jadi, project 1, dia punya kebutuhan sendiri yang kita sebut sebagai dependencies. Kemudian, untuk project 2, dia juga punya lingkungan tersendiri atau kebutuhan tersendiri, yaitu yang kita sebut sebagai dependencies-nya. Proyek 1, jadi nanti kalian misalkan udah jadi senior programmer nih, atau nanti ketika kalian bekerja di perusahaan, kamu proyek ini pakainya dependencies apa aja? Nanti kalian sebutkan, oh saya pakainya NumPy, saya pakai Pandas, saya pakai sklearn. Untuk proyek yang kedua ini, kamu pakai dependencies-nya apa? Oh, saya pakai NumPy, Pandas, sama Keras, kemudian TensorFlow misalkan. Oke, seperti itu ya. Jadi lingkungannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Nah, jadi di komputer saya ini nanti saya buat beberapa proyek, tapi mereka punya dependencies yang berbeda, kebutuhan yang beda-beda. Seperti itu ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti ini, Pak, kenapa nggak diinstal di komputer semuanya aja? Ya sebenarnya bisa saja, kalian mau install di komputer semuanya bisa. Hanya saja itu nanti, apa ya, itu seperti pemborosan sumber daya kalau menurut saya. Pribadi ya. Misalkan seperti ini, kalian instalasi semua pustaka yang ada. Jadi semua pustaka yang ada untuk Python itu kalian install. Untuk proyek 1 NumPy Pandas diinstal, sklearn diinstal, Keras diinstal, TensorFlow diinstal di PC kalian. Otomatis nanti ketika kalian mau buat P1 itu udah bisa karena di komputer kalian udah ada NumPy sama Pandas. Kemudian di P2 udah bisa juga belum? Udah bisa juga, udah ada NumPy, Pandas, sama sklearn, udah kita install. Hanya saja itu pemborosan. Makanya di sini kita menginstalnya itu, menginstal dependencies-nya itu di proyeknya, bukan di komputer kita. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan, saya belum punya yang namanya dependencies, yang namanya di sini MySQL connector ya. Nanti akan saya tunjukkan di komputer saya itu tidak ada MySQL connector, sedangkan nanti saya buat proyek yang mana di situ ada MySQL connector. Seperti itu ya. Oke, saya tutup saja. Nanti teman-teman bakalan lebih jelas lagi untuk penjelasannya. Yang jelas ini kita memisahkan kebutuhan-kebutuhan kita. Berdasarkan apa? Proyeknya. Jadi proyeknya misalkan untuk A, jadi sesuaikan kebutuhan untuk A ini apa saja. Kalian analisis dulu. Oh, proyek A ini kebutuhan pustaka-pustaka yang digunakan nanti adalah ini. Oke, saya install dulu ini. Udah install, selesai semuanya, barulah kalian develop programnya. Seperti itu ya, supaya kalian terlihat seperti seorang programmer yang profesional. Oke, yang jelas di sini karena kita nanti akan melibatkan yang namanya data, dan data ini akan kita simpankan di dalam sebuah base yang kita sebut sebagai MySQL-nya ya. Di sana nanti kita akan menyimpan datanya. Nah, otomatis kita membutuhkan database servernya. Kalian silahkan aktifkan saja MySQL database-nya, kemudian Apache Web Server-nya juga diaktifkan. Karena apa? Karena saya langsung menggunakan tampilan GUI-nya ya, GUI daripada MySQL-nya, yaitu PHP MyAdmin. Oke, silakan dinyalakan dulu. Untuk examnya silakan dibuka, kemudian dijalankan di start untuk MySQL database dan Apache Web Server-nya. Cukup dua saja, yaitu MySQL dan Apache-nya saja. Cukup dua yang dijalankan. Kalau sudah, silakan teman-teman buka alamat localhost. Seperti ini. Ini bisa juga localhost. Teman-teman bisa juga langsung mengarahkan ke IP-nya langsung. Kalau saya lebih suka langsung mengarahkan ke IP-nya ya. Jadi menggunakan alamat 127.0.0.1. Nah, ini kita sebut sebagai IP loop. Kalau kalian belajar jaringan komputer, IP ini tidak akan digunakan nantinya. Jadi nanti kalian akan meng-skip 127 sampai 126, kemudian nanti kelas B kalau tidak salah, di kelas B itu lanjutannya 128 sampai sekian, 225 kalau tidak salah saya ya, atau 224 saya lupa. Jadi 127 ini tidak digunakan karena IP loop namanya IP loop ya.
Oke, kalau sudah, nanti dia langsung di-direct ke dashboard-nya. Kalau sudah, kalian masuk saja ke PHP My Admin-nya. Kemudian kita buat database di sini. Klik saja database. Nah, di sini ada database name-nya. Silakan buat database name-nya apa. Misalkan saya buat di sini, SIA sudah ada, saya ini udah ada. Yang belum ada DB University. Saya buat DB_University tanpa menggunakan spasi. Ini sebenarnya langkahnya sama saja dengan yang sebelumnya, yang kita praktekkan menggunakan konsol. Hanya saja di sini tampilannya nanti kelihatan ya, tabel-tabelnya, kemudian struktur tabelnya juga kelihatan. Kalau sudah, kalian create saja. Di create. Oke, kalau sudah, kita punya database-nya ini ya, DB_University. Silakan diklik, tampilannya sama saja. Di sini buat nama tabelnya. Misalkan saya buat nama tabelnya adalah TB Student. Buat nama tabelnya adalah TB_Student. Kemudian untuk number of column, ini jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya ya. Nah, jumlah kolomnya ini kita buat 5. Saya buat menjadi 5. Kemudian saya go. Oke, yang pertama saya akan menggunakan ID. Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan ID saja. Kemudian saya gunakan student number ya. Kita pakai bahasa Inggris semuanya. Student number itu sama dengan NIM. Kenapa ID dengan NIM dipisahkan padahal sama-sama primary key, Pak? Iya, saya pisahkan. Kalau kalian nanti belajar Laravel, itu ada yang namanya seperti ini. Jadi antara ID pemrograman lanjut ya, kalau kalian belajar tentang pemrograman lanjut, antara ID dengan data lain yang unik itu sebenarnya lebih bagus dipisahkan. Tapi kalau memang itu unik, itu juga bisa dijadikan sebagai primary-nya. Seperti itu ya. Karena khawatirnya apa? Khawatirnya ketika nanti ini sebenarnya pembahasannya lanjutan. Intinya lebih ke keamanan data ya. Lebih ke keamanan data dan informasi. Kalau kalian menggunakan NIM, otomatis nanti NIM kalian ini bakalan ketahuan sama orang yang mengakses website itu nantinya. Atau mengakses program kalian. Makanya NIM ini sesuatu yang, NIM atau NIDN, NIC, itu sesuatu yang privasi ya. Jadi harus disembunyikan sebenarnya. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di tahapan lanjut ya, pemrograman yang lebih lanjut. Mungkin semoga kita ketemu nanti di pemrograman web akan saya bahas nantinya. Oke, saya buat di sini student number sudah ada. Kemudian di sini saya buat student name, sepertinya sudah ada. Nah, ini soalnya saya sudah pernah membuat ini untuk kelas lainnya ya. Ini apa ya? Departemen. Kemudian yang terakhir ini adalah GPA. GPA ini adalah IPK ya. Departemen ini jurusan. Student departemen artinya jurusan daripada si mahasiswanya itu. Student name ini adalah nama dari mahasiswanya. ID saya buat in. Bisa kalian set 11, bisa juga jangan di set karena nanti otomatis 11. Student number-nya saya buat varchar. Student name-nya varchar. Student departemennya juga varchar. Kemudian student GPA-nya varchar juga ya. Karena di sini ada komanya. Harusnya float atau double. Nah, kemudian ini bebas, kalian mau length atau panjangnya itu bebas, yang jelas masuk akal saja. Jangan student number ini kalian buat hanya satu, ya. Kalau satu tidak bakalan bisa karena NIM kalian itu terdiri dari beberapa angka. Nah, di sana menunjukkan kode-kode ya, seperti kode fakultas, jurusan, dan sebagainya. Oke, student number-nya bisa kalian set berapa ini? 15 saja ya. Kemudian student name-nya bisa di set student name misalkan berapa? 30. Student departemennya 30 saja ya. Kemudian student GPA-nya ini tidak perlu banyak, misalkan kalian set 11 saja misalkan, tidak perlu banyak. Nah, kemudian untuk membuat primary key-nya kalian bisa di bagian index. Nah, ini yang akan kita jadikan primary key-nya adalah ID-nya ya. Nah, jadi ID-nya saya set saja primary. Kemudian ini jendela yang muncul ini kalian klik go saja. Ini pengaturan untuk primary name-nya ya. Sebenarnya kalian bisa, sebentar, ini bisa diubah nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, kolomnya ini masih oke. ID ya. Nah, ini untuk pembaruan MySQL sudah ada yang seperti ini. Waktu zaman saya kuliah dulu, yang ini belum ada ya. Tampilan add index-nya ini. Mungkin untuk menambah beberapa indeks lagi.
Oke, silakan di go saja, jangan diubah apapun. Jadi misalkan kalau kalian udah set primary, muncul window-nya atau pop-up yang seperti ini, kalian go saja, udah di set primary. Kemudian AI ini artinya auto increment, bukan artificial intelligence ya, tapi auto increment. Ini kalian set saja menjadi auto increment, artinya nanti dia akan membuat nomornya otomatis. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sebanyak data yang kalian entry-kan atau yang kalian sisipkan nantinya. Oke? Kalau sudah, kalian ke bawah, pilih save. Jangan pilih preview SQL ya, nanti dia tidak ke save. Pilih save. Kalau aman dan berhasil, bentuknya seperti ini, dia akan langsung menampilkan yang namanya, apa ini? Ini adalah strukturnya ya, structure, kemudian ini adalah browse-nya ini menampilkan data-data nantinya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk, jadi nanti kalian hanya perlu mainnya di structure sama browse saja. SQL, ini untuk membuat SQL-nya seperti menampilkan datanya, sama saja. Query-nya seperti yang kita bahas sebelumnya. Nanti lebih lanjutnya di sistem basis data. Oke, yang jelas seperti ini ya untuk strukturnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk saja ke pemrogramannya. Nah, di sini akan saya tunjukkan pemrogramannya ya. Yang pertama, yang perlu kita ini, mungkin saya akan buka dulu ITER-nya ya. Saya akan menggunakan terminal saya. Oke, saya clear saja supaya kalian tidak bingung. Nah, sekarang saya ini ada di yang namanya base. Kalau teman-teman sudah install Python 3, kalau di Linux itu Python 2-nya udah ada ya, Python 2.7. Itu last version kalau tidak salah, atau versi terakhirnya. Untuk Python yang 3 ini kalau tidak salah 38 atau 39, saya lupa. Mungkin nanti bisa kalian cek. Tapi yang jelas, kalau kalian mau menggunakan Python 2, bisa Python 2. Kalau kalian menggunakan Python 3, bisa nanti Python 3, seperti ini. Bukan. Nah, seperti ini. Nah, kalau di-compile, dia langsung masuk ke yang namanya interpreter. Nah, ini namanya interpreter. Interpreter ya. Jadi, kalau misalkan saya print di sini, kemudian saya buat hello world. Oke. Aduh, sorry. Saya print hello world. Kalau saya enter, dia langsung menampilkan hello world. Nah, ini namanya interpreter ya. Oke, saya exit saja dengan menggunakan exit seperti ini. Saya clear dulu supaya tidak bingung. Oke, ini saya sekarang berada di yang namanya base-nya ya. Saya berada di base. Nah, tadi kita udah bahas tentang environment. Jadi, environment itu kita memisahkan kebutuhan-kebutuhan kita berdasarkan pada proyek kita. Nah, nanti proyek kita ini membuat CRUD yang mana kita membutuhkan yang namanya data-data yang ada di MySQL tadi ya, data-data yang sudah kita database yang sudah kita buat di MySQL tadi. Nah, itu nanti tempat kita menampung datanya. Nah, jadi konsep lainnya seperti ini. Saya punya program base-nya Python, kita buat menggunakan Python di sini. Kemudian saya punya database. Nah, ini adalah database MySQL. Oke, saya jelaskan dulu ya sebelum kita ke praktek ya. Nanti kalian bingung. Nah, ini Python kita ya. Saya buat P. Kemudian ini PY saja ya. Python ini biasa pakai PY. MySQL. Nah, ini MySQL kita. Ini database kita ya. Saya buat dengan MySQL. Y-nya kecil biasanya. Nah, yang lainnya huruf kapital semua. MySQL. Untuk menghubungkan kedua kita sebut ini antara program dengan database ini, kita membutuhkan yang namanya apa nanti? Kita membutuhkan yang namanya konektor. Nah, di sini kita butuh yang namanya konektor. Konektor itu dapatnya dari mana nanti, Pak? Konektor itu kita dapatkan dengan cara menginstalnya. Jadi Python sudah punya pustaka untuk menghubungkan antara si Python itu dengan database. Nah, namanya itu MySQL Connector kalau untuk yang MySQL ya. Nah, ini butuh yang namanya konektor. Seperti kalian misalkan mau ke kampung sebelah, tapi dipisahkan sama yang namanya sungai. Otomatis nanti dibuatkan jembatan ya. Nah, jembatan itulah yang kita sebut sebagai konektornya atau penghubungnya. Jadi nanti arus data itu ya masuk keluar masuknya dari sini.
kita insert, kita memasukkan data nanti masuk ke sini. Kalau kita mengambil data nanti dari database ke programnya seperti itu. Jadi alurnya nanti ke sini. Seperti kalian distribusi barang ke desa-desa itu kan misalkan melalui jembatan, artinya kan distribusinya semua melalui jembatan itu. Seperti itu ya. Ada yang melalui laut, Pak, atau ada yang melalui perairan misalkan. Yaitu hanya ilustrasi saja ya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Kalau sudah, saya buat satu buah folder di sini, new folder di desktopnya saya. Saya buat namanya Python. Atau kalian buat yang lain bebas, Python CRUD atau CRUD bebas. Saya buat Python saja. Oke, saya buat Python. Dalamnya masih kosong, belum ada apa-apa ya, di dalamnya masih belum ada apa-apa. Oke, kemudian saya buka VS Code-nya. Saya buka VS Code-nya ini. Kalian klik saja VS Code kalian atau Sublime atau apapun itu. Silahkan dibuka. Oke, saya buat seperti ini saja ya, supaya nanti mudah untuk dilihat. Oke, sebentar. Ini ada yang... Pak, laptop saya masih di servis. Saya menyimak. Oke, silakan menyimak dulu, tidak apa-apa. Yang jelas, nanti ini akan saya keluarkan di UAS ya. Dan kalian sama koordinator juga itu saya sudah diperingatkan kalau kalian maksudnya seperti ini. Algoritma pemrograman itu salah satu mata kuliah wajib lulus. Kalian itu minimal harus B. Kalau kalian tidak dapat B, nanti kalian di semester berapa ya? 5 atau semester berapa? Kalian untuk mengambil kerja praktik, itu kalian harus memperbaiki nilai ini dulu. Misalkan kalau nilai kalian C atau D ya, makanya kalian harus sebisa mungkin kalian B. Sebisa mungkin ya. Makanya kalian harus benar-benar simak ya. Oke, saya open folder di sini. Kemudian saya pilih yang Python. Nah, ini kan di desktop dulu. Kita pilih saja yang Python. Pilih yang Python ya. Pilih Python. Kalau sudah, open saja. Nah, ini kan artinya kita sudah, kita akan menggunakan apa? Maksudnya kita sudah use directory Python-nya ya. Jadi semua berkas nanti akan kita simpan di sini. Di Python-nya ini. Oke? Kalau sudah, saya akan buat satu buah file di sini. Tinggal kalian bisa pilih new file atau bisa di sini di Python, folder Python kita. Kalau kalian pakai VS Code ya, kalian klik aja new file. Nah, di sini kalian buat apa ya namanya ini, main.py misalkan. Main.py. Py itu menandakan kalau dia ini adalah Python. Di enter saja. Nah, kita udah punya main.py-nya. Hanya saja masih kosong. Masih belum ada apa-apanya di sini. Masih kosongan. Oke, di sini masih kosongan ya. Nah, sebentar. Oke, nanti kita akan menggunakan MySQL connector ya di sini ya. Maka kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Sebelum menginstalnya, kita perlu membuat yang namanya environment. Nah, gimana cara membuat environment-nya itu? Cara membuat environment-nya, kalian harus ke ini dulu. Apa namanya? Kalian harus ke directory Python kalian dulu. Saya ke directory Python saya cd, kemudian desktop. Oke, saya sudah di desktop. Kalau saya ls, dia akan menampilkan banyak sekali folder dan file-file saya. Yang Python mana ini? Yang Python. Nah, ini Python. Saya akan cd ke Python lagi ya. cd Python. Enter saja. Seperti ini. Sudah saya enter. Untuk yang Python. Oke, kita udah di Python ini. Jadi yang sebelumnya saya sudah di desktop, saya masuk lagi ke Python. Saya sudah di Python, saya clear dulu supaya kalian tidak bingung. Kalau misalkan saya ls, saya hanya punya main.py. Jadi kalau misalkan saya buka,
Python saya punya main.py saja di sini, satu buah file saja. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah berada di sini, artinya kita sudah berada di dalam ini, di dalam Python-nya. Nah, di sini kita tinggal mengelola hal-hal yang ada di sana. Apa yang pertama kita kelola? Yaitu membuat yang namanya environment, yang mana kebutuhan-kebutuhan kita nanti ada di sana. Seperti itu ya. Sebelum menginstal environment-nya, saya akan menunjukkan kepada kalian kebutuhan, bukan kebutuhan, yang sudah saya install di laptop saya itu apa saja ya. Saya clear dulu. Nah, ini saya di root, jadi di rootnya itu di user. Saya akan cek yang sudah saya install itu apa saja. pip3, seperti ini, pip3.list. Nah, ini yang sudah saya install di komputer saya untuk pustaka-pustaka Python-nya ya. Nah, di sini ada banyak sekali IPython, kemudian isort, pip ini untuk instalasi Python dan sebagainya ya. Ini nampainya mana kok? Nampai pandasnya nggak ada ya. Saya belum install apa nampai sama pandas. Oke, nggak ada ya. Nampai sama pandas saya ternyata tidak ada karena saya lebih sering menggunakan Google Colab ya kalau untuk membuat analisis. Oke, ini adalah pustaka-pustaka yang ada di Python saya. Untuk virtual environment-nya sudah saya install. Kalau saya belum menginstal ini, otomatis saya tidak bisa membuat virtual environment-nya. Jadi, untuk membuat virtual environment, kalian harus menginstal virtual env-nya dulu. Caranya pip spasi install spasi ini. Pip install, mana ini? Virtual env. Seperti ini ya. Di enter saja nanti. Kalau saya sudah ada, ini dia udah nggak bisa lagi karena sudah ada. Atau kalau mau jelasnya langsung di browsing aja ya. Karena saya juga pip install virtual apa tadi? Nah, ini dia. Oke, ada di pyp.org. Nah, tinggal di copy aja. Ini kopinya, klik saja pip install virtual environment. Oke, di rootnya ya. Jadi ini untuk virtual environment-nya wajib kalian install di komputer kalian dulu. Nah, ini kalian enter saja. Nanti dia akan langsung menginstal virtual env-nya. Kalau sudah diinstal, baru kalian cek. Cara ngeceknya gimana, Pak? Pakai pip3. Nah, ini juga sebenarnya pakai pip3. Pip3 bisa, kalau misalkan kalian menggunakan pip3 ya, kalau sudah menggunakan PIP3, PIP3 ini untuk Python 3. Kalau kalian punya Python 3, pakainya PIP3 saja. Kalau Python 2, cukup pip saja, jangan pakai 3. Seperti itu ya. Jadi pip3 install virtual env. Nah, seperti ini. Di enter saja. Kalau sudah, nanti pip3, ini apa lagi tadi? List. Untuk melihat apakah dia sudah terinstall atau belum. Nah, nanti kalian cek saja di bagian bawahnya apakah ada virtual env. Kalau sudah ada, berarti kalian nanti sudah bisa membuat virtual environment-nya ya. Kalau belum ada, silakan diinstal dulu. Oke, nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya install di laptop saya. Nah, kita nanti akan menggunakan yang namanya MySQL Connector ya. MySQL Connector Python. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. MySQL konektornya. pip3 install MySQL strip connector strip Python. Ini saya copy saja ya. Nah, di sini tidak saya install di komputer saya. Kalau saya install di komputer saya, bisa ke user saja kalian. Di root usernya. Tapi di sini, saya akan menginstalnya nanti di proyek Python saya. Jadi, saya punya proyek Python, jadi saya install di Python saya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita buat virtualnya dulu. Kita buat virtual environment-nya. Oke, cara buatnya, Python 3, spasi, min-m, spasi, VNV, virtual environment. Spasi, nama
virtual environment-nya. Bebas, mau nama apa? Proyek 1, coba, tes, dan sebagainya, bebas. Kalian mau menamanya apa? Saya menamanya env saja. Artinya environment. Kita enter saja. Kita tunggu. Nah, ini dia udah create ya. Sebentar lagi, tunggu saja. Oke, ini extension-nya tidak ada. Oke, jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau kalian klik ls lagi, nah, kita udah punya env. Tadi kan kita punya main aja ya. Mana tadi? Main.py. Nah, ini kita punya main.py aja tadi. Sekarang kita udah punya env. Kalau tidak percaya bisa dicek di sini. Nah, kita udah punya env, yaitu environment kita. Kalau saya buka, bentuknya seperti ini. Ini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya nanti kita mengeksekusi activate yang ini. Activate. Jadi menggunakan yang ini ya untuk mengeksekusinya. Nah, di sini juga sudah ada pip3, Python, dan sebagainya ya untuk menampung kebutuhan-kebutuhan kita nanti. Jadi kita sudah punya environment-nya. Jadi antara proyek dan kebutuhan-kebutuhan kita nanti kita pisahkan. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, saya cek dulu. Cek apanya, Pak? Yang ada di sini itu apa saja? Dependencies yang ada di environment ini apa aja? Oke, kita cek dulu. Caranya gimana? Pip 3 list. Oke, saya cek. Sebentar, ini yang Python. Oke, ini masih yang lama ya. Ini masih yang lama. Kenapa? Karena belum saya aktifkan. Virtual environment-nya belum saya aktifkan. Jadi kita harus aktifkan dulu virtualnya. Caranya gimana, Pak? Kita harus mengakses ini dulu. Nah, activate ini. Cara mengaksesnya gimana? Kita berada di environment-nya. Kita buat saja perintahnya source ya. S-O-U-R-C. Nah, ini perintahnya. Bukan location atau direktorinya. Ini perintahnya source. Kemudian kita menuju nama environment kita. Di sini saya menggunakan env. Jadi saya tuliskan di sini env slice. Saya buka lagi. Adanya di bin ya tadi ya. Activate itu adanya di mana? Oh, adanya di folder bin. Kita ke bin dulu. Ke bin, slash lagi, barulah kita ke dalamnya. Oke, jadi dari yang terluar, masuk ke dalam, kemudian masuk lagi ke dalam. Nah, barulah kita tambahkan activate-nya. Jadi, source spasi env slash bin slash activate. Seperti ini. Kalau saya enter, nah jadi di sini nanti langsung ada dalam kurung env. Artinya environment kalian sudah aktif. Nah, barulah kita bisa mengecek dependencies yang ada di environment kita ini apa aja. Caranya gimana, Pak? Sama saja. Pip 3 list. Oke, jadi harus diaktifkan dulu. Nah, kita punya pip sama setup tools. Kita punya 2 dependensi saja di sini. Jadi, kalau di sini tadi kita punya berapa? Kalau di laptop saya, kita punya pip 3 ya. Pip 3 list. Di laptop saya punya banyak sekali. Oke, banyak sekali ya pustaka-pustaka saya di sini. Sedangkan di sini di environment saya cuma 2. Nah, artinya di sini lebih sedikit. Seperti itu ya. Dan kalau lebih sedikit artinya ukuran daripada program kita juga nantinya bisa lebih kecil. Seperti itu. Jadi, biasanya kalau kita membuat program yang efektif dan efisien itu usahakan ukurannya itu kecil. Kemudian waktu eksekusinya cepat ya. Timing untuk time execution-nya itu cepat. Oke, sekarang saya akan menginstal pip MySQL connector-nya. Saya install dulu. Kalau teman-teman perhatikan di sini hanya pip dan setup tools. Dia belum punya MySQL connector di sini. Ya, dia belum punya MySQL connector-nya. Makanya di sini kita harus install MySQL connector dengan cara menggunakan perintah pip spasi install spasi MySQL connector Python. Saya klik saja ini, kemudian di sini saya pastekan. Oke, sebentar.
Oke, ada yang salah. Jadi kita pakai pip 3 ya. Nah, pip 3, kemudian install MySQL Connector Python. Yang lainnya sama saja. Kalau sudah seperti ini, kalau kalian yakin udah siap, tinggal di enter saja. Kita tunggu sampai proses instalasi kebutuhannya selesai. Nah, ini selesai sudah. Jadi tidak banyak ya kebutuhannya. Oke, kalau sudah selesai, kita cek lagi pakai pip 3 list. Nah, di sini kita sudah punya, sebentar, kita sudah punya MySQL strip connector strip Python. Udah punya ya di sini. Sebelumnya kita belum punya. Nah, kita cuma punya pip setup tools. Sekarang kita udah punya MySQL connector, ada pip, kemudian setup tools. Yang Protobuf itu buat apa? Ini pendukung untuk MySQL. Jadi dia ikut keinstall juga. Six juga itu kebutuhan untuk MySQL. Jadi kalau kita install MySQL, otomatis kebutuhan-kebutuhan yang ada di MySQL itu nanti otomatis keinstall juga. Seperti Six sama Protobuf. Seperti itu ya. Jadi jangan kaget, misalkan ada 2 file lain yang keinstall atau ada 2 pustaka lain yang keinstall, itu karena ini merupakan kebutuhan dari pustaka MySQL ini. Seperti itu ya. Nah, barulah kita bisa membuatnya di sini. Oke, importnya gimana ini? Saya agak lupa. Kita cek ya. Import MySQL .connector kalau tidak salah saya. How to connect to MySQL using Python. Oke, nah ini dia juga membuat virtual environment ya. Kalau di sini kita lihat, oke, dia juga menggunakan pip, hanya saja dia menggunakan sepertinya Python 3 ya di sini. Oke. Mana ini? Dia Oke, sebenarnya ini bisa tinggal import MySQL connector saja, tapi saya mau memastikannya ya. Ini, caranya ini. Import MySQL.connector. Oke, kita coba saja apakah bisa atau tidak. Semoga saja bisa, karena saya tidak ada persiapan juga ya ini. Oke, kita save. Kalau sudah save, ini saya close saja. Ini saya clear supaya gampang melihatnya. Oke, saya eksekusi. Saya berada di Python untuk mengeksekusi file main ini. Untuk mengeksekusi file main ini, caranya adalah pastikan dulu kalian berada di proyek kalian, yaitu Python. Kemudian, nah ini kan kita udah ada di proyek kita Python, gunakan perintah python dot nama file yang ingin kita eksekusi. Python itu perintahnya, bukan nama proyeknya. Nama proyeknya ada di sini. Proyek kita namanya Python. Nah, Python yang ini adalah perintahnya ya, bukan nama proyeknya. Jadi, python dot nama file yang ingin kalian eksekusi. Yang jelas file Python ya, yang .py, kalau yang lain nggak bisa. Seperti itu. Saya enter saja. Oke, berarti aman. Ya, aman, tidak ada kesalahan di sini. Kalau saya contohkan di sini, nggak bisa ya, saya belum buat filenya, nanti saja kalian coba ya. Berarti kita aman, artinya kita sudah benar-benar mengimport MySQL konektornya. Artinya sudah memang ada di proyek kita dan sudah bisa digunakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buat perintah untuk koneksinya. Nah, perintah inilah perintah yang sebagai jembatannya itu. Nah, tadi kan saya udah contohkan. Nah, jembatannya ini. Nah, kita buat perintah membuat jembatannya. Kalau anak sipil kan mereka langsung turun langsung buat jembatan. Nah, kita buat jembatannya pakai kode program. Seperti itu ya. Oke, saya buat untuk drivernya adalah DB. Nanti DB ini akan digunakan sebagai parameternya. Oke, buat DB MySQL dot apa tadi? Konektor titik connect. Oke, seperti ini. Saya lanjutkan di bawahnya. Kemudian untuk yang pertama jadi seperti ini. Ini sebenarnya nanti akan berlanjut ketika kalian belajar pemrograman yang lain, misalkan web ya. Ini sangat berkaitan sekali karena kita menggunakan MySQL. Oke. Jadi untuk mengakses database yang ada di sana, kita harus menggunakan beberapa parameter di sini. Yang pertama itu ada hostnya. Kemudian ada user, ada password, sama nanti database-nya. Seperti itu ya.
Oke, saya jelaskan dulu hostnya. Kita punya hostnya di sini adalah key-nya. Seperti ini. Nah, hostnya itu adalah nama daripada ini. Kalian bisa menggunakan ini 127.0.0.1 atau kalian bisa menggunakan localhost seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan localhost seperti ini, di copy saja localhost-nya, kemudian kalian pastekan di sini. Aduh, jangan semuanya ya. Localhost saja, localhost. Nah, seperti ini. Ini udah benar belum? Localhost. Oke. Sudah ya? Localhost. Jadi hostnya itu localhost yang ada di sini. Nah, jadi nanti karena kita menggunakan server lokal, jadi saya menggunakan hostnya itu adalah localhost. Tapi nanti ketika program ini diupload, kalian harus menggunakan host berdasarkan pada tempat hosting kalian itu. Mereka pakai hostnya apa? Nanti ditanya aja. Min, ini hostnya apa? Saya mau ubah host saya nih, yang localhost sebelumnya jadi hostnya apa misalkan. Misalkan ID web host gitu. Biasanya kan mereka menyesuaikan dengan nama perusahaannya ya. Oke, selain hostnya kemudian ada usernya. Usernya apa? Usernya adalah root. Kalau usernya tidak kalian ubah, ketika kalian menginstal MySQL, itu usernya itu tidak kalian ubah, artinya kalian bisa menggunakan user yang default. User defaultnya itu adalah root. Root seperti ini ya. Kalau kalian tidak membuat username-nya. Nah, nanti kasusnya beda lagi ketika kalian upload database ini ke cloud. Ke cloud itu ke hosting ya. Kalau kalian upload ke hosting supaya bisa diakses oleh orang banyak, itu beda lagi. Nanti akan ada username-nya, password-nya juga ada. Dan pasti ada, tidak mungkin tidak ada karena ini untuk keamanan data. Seperti itu ya. Selain user, ada juga password. Nah, ini sebenarnya namanya bebas kalian mau menamakannya apa. Untuk password di sini kosong. Karena MySQL saya tidak menggunakan password. Ketika saya install, itu tidak ada passwordnya. Untuk nama database, tuliskan saja database. Database-nya sesuaikan dengan nama database yang kalian buat, yang ingin kalian kelola. Tadi kita buat namanya db_university. Tinggal dibuat saja db_university. db_university. Udah, tidak ada titik dua, tidak ada koma, tidak ada semikolon. Karena ini Python ya. Skip semikolon. Oke, kalau sudah, kita cek dulu. Saya cek dulu ya. Pakai perintah sama python main.py. Ada error tidak? Tidak ada. Lah, kalau kayak gini kan cuma ngetes errornya doang, Pak. Kalau cara ngetes apakah dia terkoneksi atau tidak, itu gimana caranya, Pak? Nah, mungkin ada yang tanya kayak gitu ya. Kita buat saja if-nya di sini. Buat ngecek aja ya. Buat ngecek apakah dia sudah terkoneksi ke database kita atau belum. Kita cek pakai if. Oke. If tambahkan drivernya yaitu db titik apa? Is underscore nah ini kok nggak bisa ya? Connect. Kok nggak bisa autocomplete-nya ya? Is connected. Sebentar. db.is_connected. Benar ya? Sebentar ya, saya cek. Is connected. Python. Oke. Oke, benar kayaknya ya. Dia pakai, oke, benar. MySQL connection dot is, oh dia sini pakai dot, oh iya, oke. Is underscore connected. Oke, tadi kita pakai db ya. Kalau dia drivernya pakai MySQL connector, connection dot is connected. Nah, nama driver kita adalah db yang ada di sini. db is connected dibuat seperti ini, kemudian titik 2 karena ini adalah bukan statement tapi kondisi ya, atau condition atau expression. Kita print koneksi berhasil. Koneksi berhasil. Else-nya print koneksi gagal. Oke? Jadi, apakah DB ini, nah yang udah kita atur di sini, itu koneksinya berhasil atau gagal? Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita jalankan di sini. Oke, saya jalankan dulu. Koneksi berhasil. Artinya dia udah nyambung.
Ya, dia udah nyambung. Oke, jangan lupa environment-nya ini, ingat ya, kalian harus aktifkan dulu environment-nya menggunakan perintah yang sebelumnya sudah saya gunakan. Jadi kalau udah ada env di sini, barulah nanti kita udah bisa mengeksekusi ini dengan baik ya. Oke, kalau sudah, ini untuk mengecek saja. Jadi akan saya ini ya, akan saya komen saja karena ini hanya untuk mengecek. Silakan teman-teman komen. Nah, seperti ini. Di komen saja. Karena saya tujuannya hanya mengecek. Koneksinya berhasil, berarti udah oke. Jadi dia udah terhubung. Nah, jadi jembatan yang udah kita buat sebelumnya ini sudah terhubung. Ya, tidak ada putus-putus lagi. Jadi udah terhubung dengan baik ya. Nah, kita sudah membuat jembatannya ini. Sekarang kita ingin membuat apa lagi? Kita ingin membuat beberapa perintah untuk mengelola database. Oke, seperti itu ya. Nah, database itu punya apa ya namanya? Perilaku yang perlu apa ya? Eh, perilaku yang perlu kita lakukan kepada data itu beberapa itu diantaranya adalah yang pertama itu create. Create itu seperti kita menyisipkan atau menambah data. Jadi kita bisa mengelola data itu salah satunya dengan menambah data. Selain menambah data, kita bisa apa lagi? Mengubah data. Selain mengubah data, kita juga bisa menghapus data. Nah, selain itu kita perlu juga menampilkan datanya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu menambah data, kemudian setelah data ditambahkan, kita tampilkan dulu. Kita lihat apakah data yang sudah kita tambahkan itu benar-benar sudah ada atau tidak. Makanya kita gunakan perintah untuk menampilkan data. Kemudian, selanjutnya adalah perintah untuk mengubah data, menghapus data, dan mungkin nanti akan saya tambahkan bagian searching ya, bagian searchingnya. Kita nggak apa-apa belajarnya pelan-pelan saja, yang penting kalian paham. Seperti itu ya. Kita belajarnya pelan-pelan, yang penting kalian paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Atau saya kebawahin lagi aja nih. Ininya yang saya ke bawah. Oke, saya clear dulu aja ya. Oke, kosongan. Saya tambahkan perintah. Yang pertama adalah perintah untuk menambah data. Jadi pertama saya akan buat perintah untuk menambah data. Nah, perintah untuk menambah data, sebentar. Saya buat function saja. Def, apa ini? Insert data. Data itu sebenarnya disisipkan, bukan ditambah ya. Oke, kita tambahkan di sini parameternya. Parameternya adalah DB. Kita buat DB saja, atau kalian buat yang lain bisa saja. Nanti yang jelas ketika kalian memanggil objeknya, parameternya nanti menggunakan drivernya ya, yaitu DB ini. Seperti itu ya. Oke, saya buat seperti ini. Untuk fungsinya, nama fungsinya adalah insert underscore data, parameternya adalah DB. Yang mana itu adalah drivernya. Saya enter. Oke, datanya nanti akan kalian masukkan satu persatu. Data yang perlu dimasukkan apa saja, Pak? Data yang perlu dimasukkan adalah student number, student name, student department, sama student GPA-nya. Ini ID-nya tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Karena apa? Karena sudah kita buat auto increment. Jadi ketika kita menambahkan satu data, otomatis ID-nya nanti akan terbuat sendiri, yaitu 1. Kemudian nanti tambah data lagi 2, tambah data lagi 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita buat dulu insert untuk menambah student number-nya atau NIM-nya. Saya buat nama variabelnya sama saja dengan kolom yang ada di database-nya, yaitu student number. Oke, saya arahkan ke browse dulu saja. Kalian pastikan di sini tidak ada data. Nanti kita akan coba apakah datanya ada. Student underscore number. Sama dengan menggunakan input ya. Input. Nah, kalian kalau mau membuatnya lebih spesifik, kalian bisa menambahkan string atau apa di sini. str ya, kalau di Python itu apa? str. Oke, saya lupa ya, di Python itu pakainya str atau string. Oke, str ya sepertinya. Nanti kalian buat saja kalau ingin spesifik lebih detail lagi ya, bahwa yang ditambahkan itu adalah misalkan string atau in. Nah, kalau in seperti ini saja, kemudian tambahkan masukkan data misalkan.
Oke, di sini saya buat yang simple saja, yang tidak perlu ini ya. Masukkan apa ini? NIM misalkan. Masukkan NIM. Nah, seperti ini. Masukkan NIM. Kemudian untuk student number-nya, student name-nya student underscore name. Nah, untuk yang name saya buat seperti ini saja supaya rapi. Nanti kalian juga, oh jangan, ini Python, dia punya yang namanya indentation. Saya takut ya. Input kecuali web sebenarnya tidak masalah. Masukkan nama apa ini? Mahasiswa atau nama lengkap dan sebagainya, bebas ya, karena ini hanya label saja. Kemudian student apa lagi? Departemen. Nah, seperti ini ya, department. Oke, mungkin ejaannya keliru, kalian bisa diperbaiki nanti. Input, masukkan jurusan. Oke, kalau sudah, tinggal student GPA-nya. GPA. Oke, untuk IPK-nya, input. Saya gunakan string saja untuk IPK. Kenapa saya gunakan string untuk tipe data di sininya? Karena dia pakai koma ya. Kalau pakai koma itu, kalau saya buat in itu dia jadi bilangan bulat. Bukan in ya, tapi kalau saya buat integer ya kalau di sini tadi. Nah, itu dia bilangan bulat. Mungkin ada float atau double di situ, bisa kalian ganti saja ya. Input, masukkan IPK. Oke, saya rasa sudah cukup. Masukkan IPK, masukkan jurusan, nama mahasiswa, masukkan NIM. Oke, sudah cukup ya. Tinggal, nah, kemudian ini akan saya tampung. Jadi ini akan saya tampung ya. Saya tampung di mana? Di sebuah variabel yang saya buat di sini namanya value atau file ya di sini. Nah, di sini ada yang pertama student number-nya, student number. Ini saya tampung. Kemudian ada student name, student underscore name. Apalagi? Student department, department. Ini saya copy saja, takut salah ya atau keliru nanti. Datanya nggak bakalan masuk kalau salah. Oke, saya copy saja ya. Oke, jadi ini harus sinkron ya, antara yang di atas dengan yang di bawah ini harus sinkron. Nah, jadi ditampung, kemudian data-data itu dibuat dalam bentuk set di sini. Nah, setelah dibuat dalam bentuk set, nantilah baru kita eksekusi dengan menggunakan perintah kursor nanti. Ada nama perintahnya adalah kursor. Oke, barulah kita buat kursornya atau curnya di sini. Kursor, saya buat lengkap saja. Nah, perintahnya adalah sebentar. Drivernya db ya, db.cursor. Oke, ini perintah untuk mengeksekusi database-nya ya. Jadi drivernya itu dieksekusi dengan menggunakan perintah kursor itu sendiri, yaitu ya ini db.cursor. Oke, kemudian baru kita tambahkan SQL-nya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang SQL. Kita udah belajar tentang SQL ya. Nah, SQL untuk menyisipkan data itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Perintah SQL untuk menambahkan atau menyisipkan data itu seperti apa? Insert into. Oke, betul. Insert into. Nah, saya buat besar. Kenapa saya buat besar? Seperti biasa, karena ini adalah perintah SQL. Sebenarnya kalau kalian buat kecil semua tidak masalah. Nama tabelnya apa? TB student. Nah, seperti ini. TB student. Kemudian kita buat apa di sini? Student number. Nah, yang ini ngikutin yang mana, Pak? Yang ini ngikutin yang ada di database. Nah, student number yang ini. Kemudian yang di atas
ini mengikuti yang ini, variabel-variabel ini. Kalian tampung ke dalam value, buat dalam bentuk apa namanya tadi, set ya di sini. Oke, kalau sudah, buat perintah SQL-nya. Kita masukkan semua datanya, di sini ada student number, atau ini saya copy saja ya, karena namanya sama saja. Namanya dengan yang di sini sama saja ya, jadi saya copy saja, saya copy. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat, kemarin kan ada perintah insert into, kemudian values. Values itu adalah nilai yang ingin kita insert. Values, values. Nah, ini dia. Nah, nilai yang ingin kita insert itu saya buat dalam bentuk string. Gimana Pak dalam bentuk string? Dalam bentuk string itu seperti ini saja, supaya lebih singkat. S, $S, $S, persen S ya, persen S. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti ada 4 kita di sini. S. Salah ya, ini. Oke, seperti ini. Saya save. Kok maka ini? Nah, jadi saya belum pernah ngajarkan ya, kalau misalkan S itu adalah string. Kalau untuk bilangan float atau double itu kalian pakai persen %D. Saya contohkan dulu aja. Karena saya belum ajarkan ya tentang itu. Untuk karakter yang kayak gitu. Repeat. Oke, saya ajarkan. Saya ini tunjukkan dulu ya. Itu dari mana sih asalnya, Pak? Gitu. Jadi mungkin ada yang bingung, atau mungkin ada yang memang udah pernah atau memang mengkodenya seperti itu. Oke, misalkan saya punya name. Siapa ini? Name John. Kemudian apa lagi? Age. Age-nya misalkan 30 misalkan, atau 35. Dan yang terakhir misalkan GPA berapa? GPA-nya 3,90 misalkan ya. Oke, saya akan print. Nah, bentuk printnya saya tidak akan memanggil nama, age, dan GPA-nya, tapi saya buat seperti ini. Ini akan aneh kalau menurut kalian. Nama, saya string, saya $S. Kemudian, usia, saya saya persen, apa ini? D ya, D ini untuk integer, kalau tidak salah saya. Ya, integer ya, D itu integer. Kemudian kalau untuk yang float itu pakainya, apa ya? Sebentar, saya coba dulu. IPK-nya misalkan $D juga. Kita coba pakai ini dulu. Nah, kemudian di sini saya buat persen, name, age, dan GPA-nya. Kalau saya jalankan, nah, jadi $S ini diganti $S ini ya. Bukan $S lagi. Persen S ini diganti dengan name. Persen D itu diganti dengan age, usia. Kemudian persen D itu diganti dengan GPA. Sebentar, GPA ini 3. Oh, ini bilangan bulat ya. Kalau misalkan saya pakai yang S, ini bisa kalian cek saja, bukan. Persen S untuk karakter-karakter. Nah, 3,9 ya. Jadi bisa pakai S. S itu untuk string, kalau tidak salah saya G. Oke, G ya. Kalau untuk yang float atau double itu pakainya ya persen G. Seperti itu ya. Ini untuk string, persen S, persen D itu untuk integer, kemudian persen G itu untuk float atau double. Nah, selebihnya nanti kalian explore saja, kalian surfing di Google. Oke, supaya kalian ini ya, lebih banyak sekali pengetahuannya. Nah, jadi name $S diganti dengan nama persen S diganti dengan nama, yang persen D, usia persen D diganti dengan age, kemudian IPK persen G diganti dengan GPA. Nanti kalau ada lagi, misalkan apa, jenis kelamin, tambahkan lagi di sini yang sesuai dengan ini. Ya, misalkan serta apa ini? Jika misalkan. Kalau saya jalankan ini, nah JK-nya kosong. Kalau saya buat misalkan persen S ya, string ya.
Ini dia error karena di sini tidak ada di sini hanya ada 3 parameter yang kita gunakan, sedangkan dia itu punya 4 ini ya, 4 karakter yang harus disisipkan. Jadi otomatis kita tambahkan di sini apa? Jika gender ya, gendernya male misalkan. Oh, ini string ya, male. Oke, berarti di sini kalian tambahkan gender. Nah, seperti ini ya. Jika-nya male, jenis kelamin. Nah, seperti itu ya konsep daripada penggunaan string seperti ini. Kalian bisa contohkan. Jadi, string yang pertama dia akan mengambil student number-nya. Bukan string. Oke, string aja ya. String yang kedua dia akan mengambil student name. String yang ketiga dia akan mengambil student department. String yang keempat dia mengambil student GPA. Kalau di sini ada 5, tambahkan lagi saja di sini. Otomatis di sini kalian harus tambahkan juga. Jadi harus sinkron. 1, 2, 3 student number 1, student name kedua, student department ketiga, student GPA 4. Artinya ada 4 kolom di sini ya yang ada pada database yang ingin kita tambahkan. 1, 2, 3, 4. ID tidak termasuk. Otomatis di sini juga harus ada 4. Nah, yang di sini harus mengikuti yang ada di value-nya ini. Nah, kalau kalian mau menambahkan ID di sini, saya mau menambahkan ID, Pak, di sini. Silakan saja. Berarti di sini ditambahkan ID, di sini ditambahkan %D untuk integer ya. Atau mau pakai string S juga tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, barulah kita eksekusi dengan menggunakan perintah cursor execute. Cursor dot execute. Seperti ini bukan? Nah, sebentar. Cursor sama ya. Execute. Execute tulisannya. Execute ya. Parameternya ada 2. Parameter yang pertama adalah SQL-nya ini. Nah, parameter yang pertama adalah SQL-nya. Atau query-nya ya. Query SQL-nya ini. Parameter yang kedua adalah value-nya. Berarti kita buat saja val. Oke, kalau sudah, tambahkan perintah db.commit. Untuk melakukan commit-nya ya. Kalau kalian belajar tentang ini, berat nanti ada istilah commit kayak gini. GitHub ya. Kemudian, baru kita tampilkan print. Nah, seperti ini. Oke. Saya ingin mendapatkan jumlah data yang terinsert atau kita ingin melakukan counting pada data yang berhasil diinsert ya. Nah, itu bisa menggunakan perintah, dibuat saja seperti ini. Ini sama dengan kurung kawal ini nanti diganti dengan angka. Kita akan buat modelnya seperti ini tadi ya. Seperti yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita buat saja titik-titik data berhasil disimpan. Nah, barulah di sini kita buat angka yang berhasil disimpan itu berapa. Nah, untuk mendapatkan itu kita bisa menggunakan perintah cursor. Jadi cursor ini punya atribut lain lagi. Jadi selain execute ada atribut lain. Atribut apa? Namanya throw count, ROWCOUNT. Seperti ini. Throw count. Oke, ini tambahkan titik ya. Nah, ini atribut yang digunakan untuk perhitungan ya. Row count itu untuk menghitung jumlah data yang masuk. Jadi throw itu baris, count itu counting, perhitungannya. Seperti itu. Nah, di sini tinggal kalian tambahkan saja format. Jadi dia nanti bentuknya formatnya integer ya, format. Oke, seperti ini. Oke, $ data berhasil disimpan, titik format cursor .throw count. Saya rasa oke ya. Barulah kita buat di sini kita panggil ya insert data.db. Insert data. Kalau ini kalian jalankan, ini tidak akan berpengaruh apa-apa.
Kalau saya jalankan, semoga tidak ada error ya. Oke, nggak ada errornya, dan dia tidak ada yang dilakukan. Kenapa, Pak? Kenapa masukan NIM-nya tidak muncul, masukan namanya tidak muncul? Karena belum kita panggil di sini. Cara memanggilnya menggunakan, tambahkan saja ininya. Ini udah saya bahas ya di materi. Ini DB ya. Yang kita pakai adalah drivernya yang ini. Nah, sebenarnya parameter ini bisa kalian ganti dengan yang lain. Saya save, jangan lupa di save. Kita jalankan lagi, saya clear supaya tidak bingung. Masukkan NIM. Oke, saya tunjukkan dulu di sini. Nah, kita cek di sini TB student kosong. ID-nya kosong ini. Student number-nya, student name, student department, dan student GPA-nya masih kosong. Tidak ada data di sini. Kita akan tambahkan datanya. NIM misalkan 428. Kemudian apa lagi? Nama John. Masukkan jurusan teknik informatika. Dulu teknik informatika ya. Jadi saya punya teman John, nah dia kuliah teknik informatika. Kemudian IPK-nya berapa? Saya lupa IPK-nya berapa, mungkin sekitar 390 saja ya. Komanya diganti dengan titik kalau di pemrograman seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal enter. Satu data, nah jadi kurung-kurung awal itu diganti dengan satu. Nah dia pakai ini, perintah ini, cursor.throwCount. Jadi diubah dalam bentuk format integer. Satu data berhasil disimpan. Benar nggak itu Pak disimpan? Mungkin ada yang tanya kayak gitu ya. Jangan-jangan bohong lagi ini. Oke, kita cek ya. Nah ini kan masih kosong. Cara ngeceknya di reload saja, atau kalian bisa klik TB studentnya. Mau reload bisa, mau klik TB student juga bisa. Oke, kita klik saja ya. Nah, datanya satu muncul. ID-nya sudah dibuat otomatis. Student number-nya 428, student name-nya John, student departemen teknik informatika, student GPA 3,90. Oke, sampai di sini gimana? Asik tidak ini? Atau tambah bingung? Asik, Pak, asik. Asik. Asik, Pak, asik. Oke. Disimak ya, kalau kalian tekanan teknik informatikanya agak berat, soalnya akreditasinya A, otomatis Kaprodi itu harus kalau tidak mempertahankan itu, setidaknya meningkatkan. Jadi tidak ada penurunan kualitas mahasiswanya. Jadi mahasiswa untuk informatika ini harus benar-benar good kalau menurut saya pribadi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya clear dulu. Nah, insert data sudah berhasil. Mantap. Kita tinggal buat untuk yang view datanya. Ini saya hapus saja ya. Nanti untuk membuat menu-menunya nanti tinggal kalian. Kalian nanti yang buat menunya. Jadi nanti buat menunya tinggal dipanggil saja fungsi-fungsi atau metodenya. Dipanggil-panggil. Gampang. Tekan tombol 1 untuk insert data misalkan. Tekan tombol 1, datanya nanti diisi, kemudian masuk. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bagi tugas-tugas kita di sini. Kemudian saya akan buat untuk menampilkan data, show data. Oke. Parameternya DB, boleh kalian buat yang lain misalkan. Oke. Nah, di sini sama saja kita butuh sebentar. Untuk show datanya perintahnya pakai select ya kalau show data ya. Perintah show data itu pakai select. Oke, saya buat kursornya dulu. Kursornya saya buat db.cursor sama kayak sebelumnya. Untuk untuk mengelola database itu gunakan kursor ya. Jadi mysql.connector dia punya metode yang namanya kursor ini ya. Jadi ini untuk mengeksekusi query-query kita sebenarnya. Makanya kita butuh kursor. Jadi sebenarnya ini bisa saja kalian buat panjang. Yang ini kursor. Jadi nanti kalian buat db.cursor.execute. Nah itu kan kepanjangan, makanya kita simpan kursor ini db.cursor ini kita tampung ke dalam variabel kursor. Jadi di sini kita tinggal buat cursor.execute-nya aja. Seperti itu ya. Lebih ringkas kalau menurut saya.
Oke, saya buat kursor seperti ini. Seperti biasa, kalau sudah buat kursornya, saya buat SQL-nya. SQL-nya apa ini? Untuk menampilkan data, perintahnya apa? Select from. Betul sekali, select. Nah, seperti ini ya, kan jadi udah pada belajar. Jadi sebelum saya jelaskan, kalian sudah belajar semuanya. Select bintang from apa ini? Tabelnya apa? Iya, betul, tabelnya. Nama tabelnya adalah TB student. Oke, benar gak ini? Benar ya. Baru kita tinggal execute lagi aja. Panggil variabel yang menampung DB kursornya ini. Kursor dot apa ini? Execute. Nah, ini dia. Dua parameter. Nah, parameter yang pertama, sebentar, ini tidak pakai execute ya. Oh ya, tetap di execute parameternya ini. Sebentar, parameternya hanya SQL saja di sini. Jadi tidak ada value ya. Jadi yang di-execute hanya satu buah parameter saja. Sebentar. Berarti nanti dia tidak menggunakan commit. Sebentar ya. Berarti pakainya cursor dot fetch all ya kalau tidak salah saya. Cursor dot fetch itu tulisan gimana gini ya? Fetch all. Nah, seperti ini ya. Tinggal nanti kita tinggal di print datanya aja ya kalau kayak gini ya. Oke, kita print aja datanya. Kita lihat dulu ya. Saya juga kurang yakin. Oke, kalau sudah saya show data. Parameternya adalah drivernya, yaitu DB. Oh ya, ini nggak ada data. Berarti di sini kita harus pakai data. Save. Clear. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya ditampilkan. Jadi kita udah nggak perlu ke database-nya lagi. Langsung saja ke sini. Datanya udah ditampilkan ini. Tinggal Python main py ditampilkan. Ada yang nanya nggak ini? Kok yang insert datanya nggak ditampilkan, Pak? Ya karena di sini kan kita membuat objek show data, objek yang ini. Yang ini tidak kita buat. Jadi objek yang tidak kita buat itu tidak akan ditampilkan. Seperti itu ya, konsep daripada fungsi atau metode. 1445 kayaknya tidak selesai, saya lanjutkan besok mungkin minggu depan. Untuk fitur yang lainnya saya mungkin menambahkan di sini fitur untuk ini saja, edit, atau nanti kalau cukup kita segerakan aja ya. Oke, show data udah, hanya saja di sini, hanya saja kita perlu buat seperti ini. Kita perlu buat if, artinya apa? Kalau datanya kosong, itu nanti dia menampilkan. Kalau di sini kan, kalau misalkan datanya kosong, itu tidak ada yang ditampilkan. Ya enggak? Kalau datanya kosong, nanti tidak ada yang ditampilkan. Nah, jadi kalau misalkan saya tulis sebentar. Kalau datanya kosong, kalau saya eksekusi seperti ini, dia akan menampilkan seperti ini, tidak ada yang ditampilkan. Nah, kita perlu membuat seperti elet gitu ya. Elet yang cukup menampilkan string saja, yang memperlihatkan ke kita bahwa datanya itu tidak ada atau kosong. Seperti itu ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Gunakan apa, Pak? Gunakan if. If kursor, jangan gunakan data, tapi gunakan row count. Nah, row count ini untuk menghitung data yang udah ada di tabel kita tadi. Row count. Oke, row count. Jika sebentar, ini nggak perlu pakai ini ya. If. Oke, nggak perlu ya. Di sini dia nggak pakai, dia bukan metode. Cursor dot
throw count sama dengan 0. Nah, artinya apa? Jika data di database kita sama data di tabel student tadi sama dengan 0. Oke, jadi artinya tabelnya tidak ada data di sana. Print apa ini? Tidak ada data. No data aja. No data recorded. Nah, supaya lebih keren dikit ya. No data recorded itu artinya tidak ada data yang kerekam. Misalkan, ini istilah saja ya sebenarnya. Saya mungkin jelaskan ke kalian. Kalau misalkan ada nanti kalau kalian magang dan sebagainya, kalian melakukan login, kemudian tapi register, pas mau login itu gagal. Dia bilang di situ password NIM salah, tapi kalian udah daftar. Nah, kalau kalian biasanya nanya ke seniornya, pasti dia bilang itu datanya tidak ke-record. Nah, artinya data kalian itu tidak masuk, alias tidak kerekam. Itu istilah saja. Sebenarnya, kalau kalian bingung nanti ya, sekalian mengenalkan istilah-istilah ke kalian di sini. Kalau else, kalau misalkan di tabel tadi tidak ada data atau sama dengan 0, maka dia menampilkan no data recorded, tidak ada data yang kerekam. Else-nya, dia akan menampilkan data di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi ditampilkan datanya. Oke, sebentar. Saya mau tambah data dulu ya. Saya takutnya ini dia nggak menampilkan semua datanya. Saya tambahkan satu data lagi. Insert data DB di sini. Sebentar ya. Saya insert data dulu. Insert data DB. Oke, sudah. Saya NIM-nya tadi 428, sekarang 429. Kemudian nama mahasiswanya Leo, misalkan Leo. Kemudian jurusannya saya buat sinkron saja ya dengan sebelumnya, teknik informatika. IPK-nya misalkan apa ini? 3,80 misalkan. Satu data berhasil disimpan. Sekarang saya cek datanya. Saya curiganya dia nggak bakalan tampil ini. Show data DB. Oke, jadi mau tidak mau satu-satu ya. Oke, ini udah ya, satu data berhasil disimpan. Berarti satu data udah ke-record lagi. Oke, dia buat datanya di sini dalam bentuk apa ini namanya? List ya. Jadi di dalam list kita itu ada set data. Kita udah belajar list, set, tuple, dictionary kemarin ya. Nah, jadi di dalam list kita itu ada set data. Nah, ini set data pertama. Sebenarnya ini kita sebut sebagai objek. Nah, ini objek namanya. Ini juga objek. Jadi, beberapa objek itu disimpan dalam sebuah list. Nah, di sini jadi bentuknya array. Kalau misalkan saya mau tampilkan data yang pertama, kita cukup buat seperti ini. Saya coba ya, mungkin bisa. Data yang pertama itu indeksnya 0. Nah, ini untuk data yang pertama. Hanya ditampilkan data yang pertama, karena saya buat data indeks 0. Di sini ada indeks 0 dan indeks 1. Kalau saya buat 1, berarti yang ditampilkan data yang kedua. Nah, ini ya, si Leo, yang pertama si John, yang kedua si Leo. Indeks selalu dimulai dari 0. Ingat ya, jangan sampai keliru. Oke, kalau kalian tidak mau membuat datanya seperti list yang seperti saya tunjukkan, kalian bisa tambahkan for di sini. Tambahkan saja for apa misalkan? For, nah ini. Oke, hasil. Apa? Namanya ini kadang saya yang bingung. Hasil in data. Seperti ini ya. Ini otomatis dia punya. Oke, for hasil in data. Datanya tadi yang ini dia akan loop. Dia akan loop disimpan di hasil. Berarti di sini yang kita perlu panggil adalah hasilnya. Oke, seperti ini. Saya
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita looping. Data pertama, John, Teknik Informatika 390. Data kedua, NIM-nya 428, Leo, Teknik Informatika 380. Seperti itu. Jangan dicek lagi ya. Ini satu, karena belum kita reload. Kalau sudah kita reload, dia akan menjadi dua. Nah, ini ada dua datanya. Oke, seperti itu. Untuk tampil data. Sebentar, setelah tampil data ini ada update data, hapus data, kemudian apa? Kemarin saya janjinya apa? Cari data ya, pencarian data juga nanti ada. Oke. Ini 52 menit ya, sudah jam 2.52. Oke, atau saya sampaikan edit dulu ini gimana? Oke, terserah saya ya kalau soalnya edit ini cukup panjang. Sampai sini aja dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin yang edit, hapus akan saya lanjutkan minggu depan. Edit, hapus, searching. Kemudian nanti untuk menu-menunya nanti kalian saja yang buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ini akan saya share nanti videonya supaya tidak kebanyakan juga ya kita belajarnya. Oke, videonya saya off dulu.